Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Pada yang terhormat Bapak Dr. IKD Suatama SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi dan landasan pembelajaran beserta rekan-rekan yang kami hormati. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi mengenai pengolahan informasi dan teori pembelajaran kognitif. Kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Imade Agus Arya Wijakusuma, akan menyampaikan materi mengenai pengolahan informasi. Dan materi yang kedua, teori pembelajaran kognitif, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nimade Srimartiningsih. Bab 1 pendahuluan. Yang menjadi latar belakang dalam makalah ini yaitu dalam kegiatan pembelajaran, seorang pendidik perlu memahami bagaimana informasi itu diterima dan diolah dalam pikiran siswa. Sebagai seorang pendidik, kita juga perlu memahami mengenai teori-teori yang terkait dalam proses belajar yang berlangsung dalam pikiran siswa. Sehingga dengan menerapkan strategi yang tepat, tentunya dapat membantu siswa untuk bisa menggunakan pikiran mereka secara lebih efektif dalam menyerap informasi pelajaran. Dengan demikian, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah proses pengolahan informasi berdasarkan teori pembelajaran kognitif? Yang kedua, bagaimanakah strategi memori menurut teori pembelajaran kognitif dapat membantu siswa dalam belajar? Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu 1. Untuk memahami proses pengolahan informasi berdasarkan teori pembelajaran kognitif. Yang kedua, untuk memahami strategi memori menurut teori pembelajaran kognitif. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu yang pertama, dapat memahami proses pengolahan informasi berdasarkan teori pembelajaran kognitif. Yang kedua, dapat memahami strategi memori menurut teori pembelajaran kognitif sehingga dapat diterapkan untuk membantu siswa dalam belajar. Bab 2, pembahasan. Yang pertama yaitu model pengolahan informasi. Model pengolahan informasi ini sangat kita berguna untuk dijadikan sebagai acuan untuk memahami siswa dalam proses pembelajaran. Teori pengolahan informasi adalah bagian dari teori pembelajaran kognitif yang menjelaskan pengolahan, penyimpanan, dan penarikan kembali pengetahuan dalam pikiran siswa. Dalam pikiran manusia terdapat 3 komponen utama memori, yaitu rekaman indera atau sensory register, memori kerja atau memori jangka pendek atau short term memory, dan memori jangka panjang atau long term memory. Rekaman indera atau memori register. Rekaman indera adalah proses yang sangat pendek yang terkait dengan panca indera manusia. Contohnya, hasil penglihatan, hasil pendengaran, peraba, pembau, dan pengecap. Informasi yang diterima indera tetapi tidak diberi perhatian akan terlupakan dengan cepat. Di mana ketika indera menerima rangsangan berupa citra indera tersebut segera diolah oleh pikiran sesuai dengan pengalaman dan keadaan mental kita. Proses ini yang disebut sebagai persepsi. Persepsi merupakan penafsiran pikiran yang dipengaruhi oleh keadaan pikiran, pengalaman, masa lalu, pengetahuan awal, motivasi, dan berbagai faktor lainnya. Agar informasi yang diterima indera tidak terlupakan dengan cepat, maka fokus perhatian adalah pada informasi yang diharapkan menjadi sangat penting. Perhatian adalah pemusatan pikiran secara aktif pada rangsangan tertentu dengan menyingkirkan rangsangan-rangsangan lain. Ada beberapa cara untuk memusatkan perhatian siswa, yaitu dengan cara menaikkan tangan, menurunkan suara, menggunakan gerakan tubuh, pengulangan, atau mengejutkan, misalnya dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa.
Memori jangka pendek atau memori kerja. Memori jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat menampung informasi dalam jumlah yang sangat terbatas, yaitu selama beberapa detik. Istilah ini menekankan bahwa aspek terpenting dari memori jangka pendek bukanlah durasinya, tetapi fakta bahwa memori tersebut memang aktif. Memori kerja atau biasa disebut dengan memori jangka pendek adalah tempat berorientasi atau tempat informasi itu diolah, mengaturnya untuk disimpan atau dibuang, dan tempat menghubungkan satu informasi dengan informasi lainnya. Memori kerja memiliki kapasitas, di mana memori kerja diyakini memiliki kapasitas 5 hingga 9 potongan informasi. Kita hanya bisa memberikan 5 hingga 9 hal yang membingungkan dalam suatu waktu. Namun, setiap potongan informasi tersebut bisa saja mengandung banyak informasi. Nah, terbatasnya informasi memori kerja adalah salah satu aspek dari pemrosesan informasi yang memiliki implikasi penting untuk desain dan praktek pengajaran yang kita berikan kepada siswa. Latihan dan pengulangan sangat diperlukan agar terjadi proses pengkodean di dalam memori jangka panjang. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah bagian dari sistem memori di mana sejumlah informasi disimpan dalam kurun waktu yang sangat lama. Memori jangka panjang dianggap sebagai penyimpanan memori yang berkapasitas sangatlah besar. Teori pembelajaran kognitif menekankan pentingnya dalam membantu siswa untuk menghubungkan informasi yang sedang dipelajari dengan informasi yang ada dalam memori jangka panjang mereka. Memori jangka panjang sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memori episodik, memori semantik, dan memori prosedural. Memori episodik adalah memori yang berkaitan dengan penyimpanan ingatan dalam bentuk pengalaman pribadi. Sedangkan yang kedua, memori semantik, yaitu menyimpan fakta, konsep, aturan-aturan, serta unsur-unsur yang mendasari pengetahuan umum yang saling terkait satu sama lain dalam bentuk jaringan skemata. Kemudian yang ketiga yaitu memori prosedural. Memori prosedural adalah memori yang terkait dengan penyimpanan informasi mengenai cara melakukan sesuatu atau dalam bentuk prosedur kerja. Berikut alur pengolahan informasi menurut Charles G. Morris. Rangsangan atau stimulus menjangkau indera, maka akan terbentuk citra-citra indera. Proses ini terjadi pada memori register atau rekaman indera. Kemudian apabila informasi tersebut tidak mendapatkan suatu perhatian, maka akan mudah untuk terlupakan. Sebaliknya, bila mendapat perhatian pada pemrosesan awal, maka informasi tersebut akan dibawa menuju ke memori kerja. Informasi yang diolah pada memori kerja, jika tidak mendapatkan latihan, maka akan mudah untuk terlupakan. Sebaliknya, apabila mendapatkan latihan atau pengulangan, maka akan terjadi proses pengkodean dan tersimpan pada memori jangka panjang. Informasi yang masuk ke dalam memori kerja dapat berasal dari rekaman indera maupun dari memori jangka panjang, di mana pemanggilan terhadap informasi dari memori jangka panjang menuju memori kerja adalah dalam rangka pengulangan. Dengan memori kerja merupakan pusat pengolahan informasi pada otak manusia. Model pengolahan informasi lainnya. Ada 2 jenis model pengolahan informasi lainnya, yaitu model pengolahan sebaran paralel dan model koneksionis. Model sebaran paralel adalah model yang didasarkan pada gagasan bahwa informasi yang diperoleh secara serempak dalam tempo yang sama, yaitu pada rekaman indera, daya ingat kerja, dan daya ingat jangka panjang. Kemudian model yang kedua yaitu model koneksionis adalah model
atau teori yang berpendapat bahwa pengetahuan disimpan dalam otak dalam jaringan koneksi. Jadi bukan dalam sistem aturan atau informasi yang parsial. Riset tentang otak. Para ilmuwan menemukan bahwa otak dalam bekerja itu sebenarnya lebih spesifik daripada apa yang sudah kita perkirakan sebelumnya. Ketika kita berpikir tentang wajah, kita mengaktifkan bagian otak yang berbeda daripada ketika kita memikirkan tentang kursi, lagu, atau perasaan. Kedua belahan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan, memiliki fungsi yang berbeda. Otak sebelah kiri lebih banyak terlibat dalam proses bahasa, sedangkan otak sebelah kanan lebih banyak dilibatkan dalam informasi spasial dan nonverbal. Kemudian, apa yang menyebabkan orang dapat mengingat atau melupakan? Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang lebih sulit untuk mengingat informasi atau lebih mudah melupakan sesuatu. Yang pertama, gangguan. Yang kedua, penghambatan retroaktif. Yang ketiga, penghambatan proaktif. Gangguan adalah hambatan mengingat informasi tertentu karena kehadiran informasi lain dalam daya ingatnya. Sedangkan hambatan retroaktif adalah penurunan kemampuan untuk mengingat informasi yang dipelajari sebelumnya yang diakibatkan oleh pembelajaran dari informasi baru. Hambatan proaktif adalah penurunan kemampuan untuk mempelajari informasi baru yang diakibatkan adanya gangguan oleh pengetahuan yang sudah ada. Kemudian, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang lebih mudah untuk mengingat informasi atau lebih sulit melupakan sesuatu. Yang pertama yaitu dengan mengurangi penghambatan retroaktif. Yang kedua, perbedaan individu dalam perlawanan terhadap gangguan. Yang ketiga, fasilitasi. Fasilitasi di sini dapat berupa fasilitasi retroaktif dan fasilitasi proaktif. Fasilitasi retroaktif dapat dilakukan dengan cara menggali pengetahuan awal siswa. Kemudian, fasilitasi proaktif dapat dilakukan dengan strategi perubahan konseptual misalnya. Nah, kemudian efek kepertamaan dan keterkinian. Efek kepertamaan adalah kecenderungan untuk lebih mudah mengingat hal-hal yang pertama kali terjadi. Sedangkan efek keterkinian adalah kecenderungan untuk lebih mudah mengingat hal-hal yang terakhir terjadi. Nah, kemudian latihan. Latihan sangat berperan penting pada beberapa tahap pembelajaran. Informasi yang diterima dalam daya ingat kerja haruslah diulangi dalam pikiran. Nah, kalau tidak, maka informasi tersebut akan cepat dilupakan. Sebaliknya, apabila latihan dilakukan secara intensif, informasi tersebut akan diingat dan disimpan lebih lama dalam memori jangka panjang. Informasi dalam daya ingat kerja atau memori kerja biasanya harus dilatih hingga ditempatkan dalam daya ingat jangka panjang. Hal tersebut dinyatakan oleh Willingham tahun 2004. Latihan terbagi menjadi dua, yaitu latihan massal dan latihan terdistribusi. Latihan massal adalah teknik di mana fakta atau kemampuan yang akan dipelajari sering diulangi dalam kurun waktu dekat. Kemudian, latihan terdistribusi adalah teknik di mana hal-hal yang akan dipelajari diulangi dalam selang waktu selama suatu kurun waktu tertentu. Nah, demikianlah materi tentang pengolahan informasi. Selanjutnya, materi mengenai teori pembelajaran kognitif akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Made Sri Martiningsih. Kepada Bu Made Sri Martiningsih, kami silakan. Terima kasih Pak Agus atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu tentang bagaimana strategi memori dapat diajarkan. Dalam proses belajar, perlu memahami beberapa cara dan strategi memori.
menurut teori pembelajaran kognitif, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kali ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran verbal. Dalam banyak penelitian psikolog telah mengkaji pembelajaran verbal atau bagaimana siswa mempelajari materi verbal. Ada 3 jenis tugas pembelajaran verbal. Yang pertama, pembelajaran pasangan berkaitan atau peer associate learning. Di sini kita bisa melakukan kegiatan dengan pasangan. Satu siswa memberikan stimulus, satu siswa memberikan respon. Atau lebih sederhananya, satu siswa memberikan pertanyaan, satu siswa memberikan jawaban atas pertanyaan. Jika ini dilatih, maka akan menambah daya ingat siswa tentang materi tersebut. Yang kedua, pembelajaran serial atau serial learning. Di sini sebagai contoh, siswa diajarkan nama-nama hari atau nama-nama bulan. Jadi kita perkenalkan nama hari yang pertama, kedua, dan seterusnya. Atau nama bulan pertama, kedua, dan seterusnya. Secara berurutan. Sehingga itu akan menjadi daya ingat siswa tentang nama hari atau nama bulan. Sedangkan yang ketiga, pembelajaran ingatan bebas atau free recall learning. Seperti contoh yang tadi, misalnya mengingat nama hari atau nama bulan. Jika di sini bisa kita acak. Misalnya hari pertama, hari kedua, atau hari diawali dari hari ketiga, dan selanjutnya. Atau nama bulan yang keempat, itu bisa kita free recall secara bebas. Free recall learning. Berikutnya, apa yang membuat informasi bermakna? Di sini saya tuliskan hafalan versus pembelajaran bermakna. Ada perbedaan dari pembelajaran hafalan dan pembelajaran bermakna. Pada pembelajaran hafalan mengacu pada memorasi fakta atau asosiasi, seperti tabel perkalian, simbol kimia untuk unsur-unsur, kata-kata dalam bahasa asing, atau nama-nama tulang dan otot dalam tubuh manusia. Banyak dari hafalan melibatkan asosiasi yang secara arbitrer atau acak. Sedangkan pembelajaran bermakna berbeda dengan pembelajaran hafalan. Dalam pembelajaran bermakna lebih terorganisasi dan itu berkaitan dengan informasi atau konsep yang sudah dimiliki sebelumnya. Dapat saya gambarkan melalui diagram seperti ini. Di sini jika kita menggunakan pembelajaran hafalan, pengetahuan cenderung lembam atau inert. Namun jika kita menggunakan pembelajaran bermakna, di sini akan lebih terorganisir atau skemata, tersusun, berurutan, sehingga ini lebih lama tersimpan dalam memori jangka panjang. Selanjutnya tentang teori skema. Teori yang memulai bahwa informasi disimpan dalam memori jangka panjang dalam skemata atau jaringan fakta dan konsep yang terhubung. Di sini menyediakan struktur untuk memahami informasi baru. Menurut Alexander dalam Slapin tahun 2011 menyatakan bahwa teori skema adalah pembelajaran bermakna yang memerlukan keterlibatan aktif pembelajar yang memiliki pengalaman dan pengetahuan awal yang digunakan untuk memahami informasi baru. Dua hal penting di sini, hierarki pengetahuannya diperoleh, kemudian pengetahuan awal atau pengalaman sebelumnya penting untuk dimiliki. Itulah teori skema. Lalu bagaimana keterampilan metakognitif membantu belajar siswa? Istilah metakognitif berarti pengetahuan tentang pembelajaran diri sendiri, tahu tentang cara belajar. Keterampilan berpikir dan keterampilan belajar adalah contoh dari keterampilan metakognitif. Di sini bisa kita ajarkan dalam dua
keterampilan bagi siswa. Yang pertama, siswa dapat diajari strategi untuk menilai pemahaman diri mereka sendiri, mencari tahu berapa banyak waktu yang mereka butuhkan untuk mempelajari sesuatu, dan memilih rencana yang efektif untuk mempelajari atau menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, siswa dapat diajarkan untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi atau untuk mengatakan apa yang masuk akal dan tidak. Siswa dapat belajar untuk berpikir tentang proses mereka berpikir secara sendiri, serta menerapkan strategi pembelajaran khusus untuk berpikir sendiri melalui tugas-tugasnya yang sulit. Selanjutnya, strategi belajar seperti apa yang dapat menolong siswa untuk mempelajari sesuatu. Di sini saya berikan beberapa contoh dari para ahli. Yang pertama, mencatat. Mencatat bisa kita latih kepada siswa. Artinya di sini apa yang kita sampaikan kepada siswa, kita arahkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. Kemudian menggarisbawahi. Jika mereka memiliki buku-buku teks atau memiliki catatan, kita arahkan siswa untuk menggarisbawahi hal-hal yang menjadi poin penting pada pembelajaran tersebut. Kemudian merangkum. Kita bisa latih siswa untuk merangkum atau meringkas apa yang sudah mereka pelajari. Selanjutnya, menulis untuk belajar. Kita latih siswa dengan cara menuliskan apa yang sudah mereka pelajari dengan kata-kata sesuai apa yang mereka dengarkan. Dengan kata-kata sendiri maksudnya. Kemudian selanjutnya membuat garis besar dan memetakan. Di sini kita latih siswa untuk memberikan apa hal-hal poin-poin utama yang kita sampaikan dalam pembelajaran, sehingga mereka bisa memetakan dari umum atau ke khusus. Selanjutnya dengan metode PQ4R, ya di sini preview, yaitu dengan siswa diminta untuk membaca sekilas tentang apa yang dipelajari. Kemudian question, meminta siswa untuk menanyakan apa yang sudah mereka lihat atau apa yang mereka sudah baca. Kemudian read, membaca dengan detail, membaca dengan seksama apa yang mereka sudah pelajari. Kemudian reflect. Reflect di sini merefleksi, mengulang kembali apa yang sudah mereka pelajari. Recite di sini mengungkapkan kembali apa yang sudah mereka pelajari. Kemudian yang terakhir review, mengkaji ulang apa yang mereka sudah pelajari. Lalu bagaimana strategi pengajaran kognitif membantu siswa belajar? Ada dua bagian di sini. Yang pertama, menjadikan pembelajaran yang relevan dan mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. Di sini ada 3 yang bisa kita arahkan ke siswa. Yang pertama, organisator awal. Di sini siswa akan mempelajari dan mengingat informasi yang baru. Oke, itu organisator awal. Yang kedua, analogi. Di sini kita arahkan siswa untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan awal yang mereka miliki sebelumnya. Kemudian elaborasi. Di sini kita arahkan siswa menghubungkan informasi yang baru dengan informasi yang telah ada dalam pikiran siswa. Selanjutnya mengatur informasi. Di sini ada 2 teknik. Yang pertama dengan teknik bertanya, yaitu untuk memudahkan memahami informasi dengan membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, menggunakan model konseptual. Di sini dengan teknik membuat peta konsep, misalnya melalui diagram yang berisi dengan informasi-informasi yang saling terkait. Oke, jadi dapat saya simpulkan, yang pertama, teori pengolahan informasi adalah teori pembelajaran kognitif yang menjelaskan pengolahan, penyimpanan, dan penarikan kembali pengetahuan dalam pikiran. Dengan memahami skema proses pengolahan informasi dan teori pembelajaran kognitif, pendidik akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi siswa lebih mudah mengingat atau melupakan informasi dalam proses belajar. Yang kedua, strategi memori menurut teori pembelajaran kognitif memberikan pemahaman kepada pendidik tentang cara dan strategi dalam proses belajar lebih efektif. Berdasarkan teori
pembelajaran kognitif, informasi yang lebih bermakna, lebih mudah disimpan, dan dalam memori jangka panjang daripada informasi yang bersifat hafalan. Hal ini disebabkan informasi yang bermakna merupakan jaringan fakta-fakta dan konsep-konsep yang saling terkait. Itu saja yang bisa sampaikan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dosen, dan jika rekan-rekan ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Terima kasih, saya haturkan dengan menyampaikan Parama Santi, Om Santi 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 Om, salam harmoni.